Selamat sore, selamat datang di channel YouTube saya yang baru. Di channel YouTube ini saya akan membahas beberapa saham yang kira-kira menarik untuk kita tradingkan. Sebelumnya saya pernah membuat channel YouTube yang khusus untuk menganalisa saham ini, cuman sudah lama nggak aktif ya. Sekarang saya coba membuat yang baru lagi. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan para trader sekalian ya dalam menentukan keputusan saham apa yang nanti akan dipilih. Ada beberapa saham yang akan saya analisa dan saya rekomendasikan buat kawan-kawan sekalian. Di antara yang pertama adalah MDKA. MDKA ini menurut saya cukup menarik karena dia berpotensi membentuk pola cup and handle. Saya gambarkan dulu ini polanya. Itu cupnya, yang ini handle-nya. Ya kira-kira di sinilah ya. Ini handle-nya. Nah, kalau memang saat ini pola cup and handle tersebut belum terkonfirmasi ya. Kita menunggu break dulu di 4750. Kalau sudah di atas 4750 baru pola cup and handle ini sudah terkonfirmasi. Kalau pola ini terbentuk, target profitnya cukup menarik ya. Ini kita tinggal buat garis ya. Untuk target harganya, target profitnya tinggal kita pindahin ke atas. Ini secara teori berpeluang sampai di 5390, 5400 lah. Di 5400 nanti. Kalau ini sudah break di sini gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau spekulasi, bisa kita ngambil di harga yang sekarang di 4590 ya, penutupan hari Jumat kemarin. Dan kita coba kita lihat nanti apakah dia akan menembus garis resistennya nanti. Menurut saya ini cukup menarik karena dia berada di atas MA20. Ini masih dalam tren bullish ya. Ini kita bisa lihat ini trennya, tren bullish itu masih cukup bagus ya, menarik untuk kita ambil. Yang kedua di sini ada hidden divergence ini. Ini kita lihat, ini kita tarik ke sini garisnya, ini naik. Kita lihat di garis MA-nya di sini aja, kita lihat ini turun. Ini menunjukkan hidden divergence di mana pola tren kenaikannya masih akan berlanjut. Jadi ada peluang besok itu masih bisa masih naik, apalagi candlestick-nya juga kan ini menunjukkan memberikan konfirmasi kenaikan. Selain MDKA, saham yang cukup menarik juga menurut saya Indi ya. Nah, Indi ini kalau kita lihat itu ada peluang membentuk double bottom ya. Kita lihat ini garisnya, ini daerah supportnya. Yang ini bisa kita jadikan daerah resistennya. Indi ini kalau misalnya pola double bottom ini terbentuk, kenaikannya tinggal kita buat garis ini, kita tarik garis ke atas sini. Jadi kenaikannya di sini ya, di sini. Nah, daerah kenaikannya nanti target ini bisa jadi daerah TP kita di 2550. Nah, daerah ini cukup menarik ya, karena di sini kalau kita lihat di sini ada gap ya yang belum ketutup ini gap belum ketutup. Jadi memang daerah TP kita ini cukup kuat ya, cukup kuat. Nanti biasanya kalau sudah menutupi daerah gap sini itu akan turun nih, harganya akan turun lagi, mungkin akan konsolidasi baru naik lagi ke daerah resisten selanjutnya. Jadi ini resisten kita yang cukup menarik. Nah, Indi ini juga sudah konsolidasi ya cukup lama ya, seminggu lumayan, selama 1 minggu ini sudah konsolidasi panjang ini, daerah konsolidasinya sampai sini dan sekarang sudah di atas daerah konsolidasi.
sudah tembus lah ya, sudah tembus ini, tinggal kita lihat aja konfirmasi nanti apakah bisa berhasil menembus MA20 apa enggak gitu. Ini sudah dekat di garis MA20. Kita lihat besok dan lusa mungkin saja nanti setelah mendekati garis MA20 itu akan sedikit konsolidasi turun lagi, tapi peluang kenaikannya bisa naik karena apalagi kalau sudah menembus daerah resisten di berapa tadi 2350. Oke, kita lihat risk and reward-nya kalau misalnya kita masuk besok di harga penutupan di hari Jumat di 2280, kita tetap memasang cut loss ya di sini di angka 4,82% di harga 2170 dengan target profitnya di daerah gap ini ya di 2550. Selain Indi, saham lain yang bisa kita pantau ya, ERA. Nah, saham ERA ini menurut saya masih cukup menarik ya, karena dia sudah terkonfirmasi membentuk double bottom ini. Ini garis supportnya, yang ini kita coba gambar garis resistennya, kita lihat ya di sini ini resisten atau necknya ya. Kalau kita mau coba buat jalurnya, ini di puncak turun ya. Nah, penutupan di hari Jumat itu tepat di garis resistennya di daerah necknya. Kita lihat ini kalau misalnya besok masih konsolidasi, masih tetap bertahan di atas garis resistennya ini ada peluang untuk naik dan jelas akan terkonfirmasi membentuk pola double bottom dengan target kenaikan. Ini tinggal kita buat garisnya seperti biasa. Kita tinggal angkat, tarik ke atas. Ya, di daerah sini. Ya, ada garis support ya yang cukup kuat juga ini, cukup kuat dan tepat berada di daerah target kita nih, di daerah TP. Ini artinya bisa dijadikan daerah TP. Kalau misalnya teman-teman mau masuk besok, ini bisa masuk. Kita lihat risk and reward-nya, kita ambil ya, ini bagus juga ini untuk daerah stop loss-nya ya. Stop loss-nya di 555 atau 550 lah kalau mau, atau 560 dengan target di harga 640 ya. Di ini dengan risk and reward-nya 2/4. Ini perlu kita ingat juga bahwa saat ini walaupun ada kecenderungan membentuk pola double bottom, tapi saat ini masih berada di daerah konsolidasi ya, tepat di atas di daerah konsolidasi. Kalau mau lebih aman, tunggu dulu ini tembus di daerah konsolidasi atasnya di 590. Selain Indi, saham komoditas lain yang bisa kita pantau itu PTBA, Bukit Asam. Nah, PTBA ini kalau kita lihat di sini ada hidden divergence ya. Ini hidden divergence, tarik garis ke sini. Nah, di bawahnya nih. Ya, ini hidden divergence. Artinya tren kenaikannya akan berlanjut ya. Ini. Dan kalau kita lihat lagi polanya, ini dia sudah berpeluang membentuk head and shoulder ini. Kita lihat, tarik garisnya sini. Turun, saya gambarkan dulu ya. Sini, dan nanti targetnya sekitar situ. Ini daerah necknya, daerah lehernya, yang mengkonfirmasi pola
head and shoulder-nya sudah terkonfirmasi apa belum. Jadi kalau sudah melewati daerah neck ini di 3340, ini pola head and shoulder-nya udah terkonfirmasi. Tinggal kita lihat nanti target kenaikannya, tinggal kita buat garis dari bawah ke atas, dari ke arah neck-nya. Nah, di sekitar sini. Ya. Jadi di sekitar target kita ini ternyata ada ini menarik ya untuk di ini dengan target yang cukup tinggi juga ini. Untuk minornya, target minornya cukup tinggi. Cuman ini memang kita kembali lagi, kita harus terkonfirmasi dulu break menembus di daerah resisten ini ya, di 3 berapa tadi? 3400 lah. Di 3400 ini kalau sudah menembus ini baru kita bisa menarik target sini. Cuman kalau misalnya mau spekulasi juga, mau mengambil sekarang, tidak ada masalah ya. Kita bisa coba di sini, kita lihat risk and reward-nya. Kita ambil saja cut loss-nya di harga 3190 dengan target seperti rencana kita di sini. Di 3620. Demikian kawan-kawan 4 saham yang saya rekomendasikan hari ini yang bisa kita pantau bersama untuk hari Senin besok. Apa yang saya sampaikan ini bukan ajakan untuk membeli ya. Nanti kawan-kawan bisa memeriksa kembali pola-polanya seperti apa, secara teknikal seperti apa. Ini sebagai bahan referensi aja gitu untuk masukan kita untuk mengambil keputusan ke depannya. Demikian, terima kasih.